Halo Sobat K3, aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya untuk pekerja yang bekerja di industri, namun aspek keselamatan dan kesehatan kerja harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di industri? Lalu, hal apa saja yang perlu kita ketahui untuk menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas di industri? Yang perlu Sobat K3 ketahui tentang istilah-istilah dalam keselamatan dan kesehatan kerja yaitu hazard dan risk. Apa yang dimaksud hazard dan risk? Hazard merupakan semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Definisi ini menurut OSAS 18001 tahun 2007. Dan secara singkatnya, hazard dapat diartikan sebagai sumber potensi bahaya. Lalu, apa yang dimaksud dengan risk? Risk adalah peluang atau kemungkinan seseorang terkena bahaya sehingga terjadi kecelakaan, kerugian, bahkan kematian akibat kerja. Secara singkatnya, risk adalah risiko yang ditimbulkan dari potensi bahaya. Sebelum kita melakukan identifikasi potensi bahaya risiko dan memberikan pengendalian risiko, kita juga perlu mengetahui apa saja macam-macam jenis dari hazard atau potensi bahaya. Jenis hazard atau potensi bahaya yaitu yang pertama yaitu mekanik, yang kedua fisika, yang ketiga yaitu biologi, yang keempat kimia, yang kelima psikologi, dan yang keenam ergonomi. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu elektrik. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui mengenai pengendalian risiko, yaitu terdapat 5 hierarki pengendalian risiko. Apa saja 5 hierarki pengendalian risiko? Yang pertama, eliminasi, yaitu menyingkirkan atau menghilangkan potensi bahaya di tempat kerja. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti alat, mesin, atau bahan yang kurang aman dengan yang lebih aman. Yang ketiga, modifikasi engineering, merancang alat, mesin, atau tempat kerja menjadi lebih aman. Yang keempat, administrasi, memberikan prosedur, aturan, pelatihan, serta rambu-rambu pada tempat kerja. Dan yang kelima, APD, alat pelindung diri, memberikan alat pelindung diri kepada para pekerja agar lebih aman dalam beraktivitas saat bekerja. Yang pertama adalah pemotongan kayu dengan menggunakan mesin potong. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas pemotongan kayu dengan menggunakan mesin pemotong memiliki potensi bahaya dan risiko. Tetapi ingat, yang perlu kita identifikasi yakni tentang hazard mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomi, psikologi, dan yang terakhir elektrik. Hazard mekanik pada aktivitas pemotongan kayu terdapat 2 potensi bahaya mekanik. Yang pertama yaitu bisa memotong mesin dan permukaan kayu kasar dapat menyebabkan tangan tertutup kayu sehingga dia berpotong besar. Pengendalian risiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama eliminasi, menghilangkan mesin pemotong kayu. Yang kedua, substitusi. Pada pengendalian risiko ini belum dapat dilakukan karena belum ada alat pemotong kayu yang memiliki fungsi sama menghasilkan potongan kayu yang simetris seperti mesin
berupa sarung tangan yang lebih tebal agar saat terjadi kecelakaan kerja tidak langsung mengenai tangan. Jenis potensi bahaya mekanik yang kedua adalah meja besi berkarat dan ukuran meja yang tajam berpotensi menutup pekerja saat memiliki meja untuk mengatur mesin dan dapat tergores pinggiran meja yang berkarat serta tajam. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu yang pertama eliminasi dengan menghilangkan meja, yang kedua mengganti meja dengan meja berbentuk standar, yang ketiga sehingga tidak ada bagian pinggir meja yang panjang serta agar pekerja dapat menjangkau saat mengukur kaki. Yang ketiga, modifikasi engineering dapat membuat kaki meja lebih rendah sehingga pengrajin tidak perlu menaiki meja saat melakukan pengaturan mesin, lalu menghaluskan atau memberikan penutup pada bagian ujung meja agar pengrajin tidak tertusuk, dan mengamplas bagian yang berkarat. Yang keempat, administrasi, yaitu memberikan label bahaya pada bagian ujung meja yang tajam agar saat berada di sekitar meja, pekerja dapat lebih hati-hati. Dan yang kelima yaitu APD. Pekerja dapat menggunakan coverall untuk melindungi seluruh tubuh agar tetap bersih dan menggunakan safety helmet agar saat terjatuh kepala tidak terbentur secara langsung. Hazard selanjutnya yaitu hazard fisika. Aktivitas memotong kayu menggunakan mesin memiliki potensi bahaya yaitu bunyi mesin pemotong kayu, suara bising yang dihasilkan mesin jika dibiarkan melebihi nilai ambang batas dapat menyebabkan resiko gangguan hingga kerusakan pada sistem pendengaran. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, eliminasi dengan menghilangkan sumber suara yaitu kegiatan pemotongan kayu. Yang kedua, substitusi mengganti mesin pemotong kayu dengan mesin yang lebih bagus atau modern agar dapat mengurangi suara kebisingan. Yang ketiga, modifikasi engineering mendesain mesin pemotong kayu dengan baik dengan memberikan hantaran isolator. Yang keempat, administrasi. Untuk mengurangi suara bising dapat melakukan hal berikut yaitu yang pertama, perawatan mesin, pengoperasian alat sesuai kemampuan, serta melakukan pembagian pekerjaan atau rotasi pada pekerja. Yang terakhir, APD, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan earplug atau earmuff yang sesuai dengan tingkat kebisingan di tempat kerja. Selanjutnya, hazard kimia. Aktivitas memotong kayu menggunakan mesin memiliki potensi bahaya kimia, yaitu partikel debu yang berterbangan. Apabila partikel debu terhirup terlalu banyak dan masuk ke dalam paru-paru, dapat menyebabkan serangan asma, rinitis, alergi, batuk, dan bersin. Dan apabila debu terpapar mata pekerja, dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber partikel debu. Yang kedua, substitusi, mengganti mesin dengan mesin yang memiliki wadah untuk menampung debu hasil pemotongan kayu. Yang ketiga, modifikasi engineering, dengan memodifikasi tempat bagian pemotongan kayu memberikan exhaust fan. Yang keempat, administrasi, dengan memberikan himbauan dengan memberikan sosialisasi kepada para pekerja bahwa menghirup debu dengan intensitas tinggi dapat mengganggu kesehatan. Dan selanjutnya, APD, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan masker respirator dan kacamata Google agar sistem pernafasan dan mata terhindar dari debu. Selanjutnya, hazard biologi. Aktivitas memotong kayu menggunakan mesin memiliki potensi bahaya biologi, yaitu
kalajengking dan lipan yang banyak terdapat pada sela-sela kayu dengan kondisi yang lembab. Gigitan racun kalajengking dan lipan dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Rasa nyeri ini biasanya disertai pembengkakan dan kemerahan pada kulit serta menimbulkan nyeri hingga alergi. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, eliminasi. Menghilangkan benda-benda yang berpotensi sebagai sarang kalajengking dan lipan. Yang kedua, mengganti posisi penyusunan kayu dengan posisi vertikal. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memodifikasi dengan membuat rak-rak untuk peletakan kayu. Hal tersebut dilakukan agar kayu tidak langsung menyentuh tanah yang dapat menjadi sarang lipan dan kalajengking. Yang keempat, administrasi, yaitu menaburi bubuk penyerap lembab pada kayu-kayu serta membersihkan kayu yang sudah tidak terpakai. Dan yang terakhir yaitu APD. Dapat menyediakan kotak P3K di setiap jam kerja sehingga apabila terjadi luka maka dapat segera diobati. Selanjutnya, hazard ergonomi. Aktivitas memotong kayu menggunakan mesin memiliki potensi bahaya, yaitu pada posisi pekerja yang berdiri terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri, terutama pada bagian kaki. Selain itu juga dapat menyebabkan saraf motorik tubuh berkurang keefektifannya dan melemahkan otot. Pengendalian yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi. Menghindari posisi berdiri dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, substitusi. Mengganti aktivitas yang dilakukan berdiri menjadi duduk apabila memungkinkan. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi rangka kayu yang sudah tidak terpakai dapat digunakan sebagai tempat duduk. Yang keempat, administrasi. Memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift untuk mengurangi lama durasi pekerja melakukan aktivitas bekerja secara berdiri. Dan yang terakhir, APD. Pekerja dapat menggunakan safety shoes yang memiliki bantalan tumit yang empuk. Hal tersebut dapat mengurangi resiko. Selanjutnya, hazard elektrik. Aktivitas memotong kayu menggunakan mesin memiliki potensi bahaya yaitu sumber listrik dengan tegangan besar yang digunakan untuk menghidupkan mesin pemotong. Listrik tersebut berpotensi menyetrum pekerja atau orang-orang yang berada di lingkungan kerja. Pengendalian resiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber listrik yang digunakan untuk menghidupkan mesin pemotong. Yang kedua, substitusi. Mengganti mesin pemotong kayu dengan gergaji tangan apabila dapat dilakukan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Dengan memberikan pembatas pada area yang menggunakan listrik dan memberi cover pada sumber aliran listrik agar tidak mudah untuk dijangkau atau terinjak oleh pekerja. Yang keempat, administrasi. Memberikan rambu bahaya di area kerja bahwa di area tersebut terdapat potensi bahaya listrik. Dan yang terakhir, APD. Pekerja dapat menggunakan coverall, sarung tangan, dan bus untuk terhindar dari sengatan listrik. Aktivitas yang kedua yaitu pemindahan kayu oleh pekerja. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas pemindahan kayu dengan memiliki potensi bahaya dan beresiko. Tetapi ingat, yang perlu kita identifikasi yakni tentang hazard mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomi, elektrik, dan yang terakhir psikologi. Hazard mekanik pada proses pemindahan kayu yaitu kayu yang berat dan permukaan kayu yang kasar dapat menusuk dan menjatuhi kaki pekerja.
Pengendalian risiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi, menghilangkan kayu. Yang kedua, substitusi, mengganti kayu dengan jenis yang lain yang lebih ringan dan permukaannya yang lebih halus. Yang ketiga, modifikasi engineering. Pekerja dapat menggunakan gerobak sorong untuk mengurangi beban berat agar tidak terjatuhan oleh kayu. Yang keempat, administrasi. Pekerja dapat diberikan edukasi, sosialisasi, peringatan untuk selalu berhati-hati saat memegang dan mengangkat kayu. Dan yang terakhir, APD. Pekerja dapat menggunakan sarung tangan dan safety boot untuk menghindari tertusuk dan terjatuhan kayu. Selanjutnya, hazard elektrik. Aktivitas pemindahan kayu oleh pekerja memiliki potensi bahaya elektrik, yaitu kabel listrik yang berserakan yang ditutupi sarutan kayu. Kabel listrik tersebut memiliki tegangan tinggi yang berserakan di lantai dengan keadaan tertutup sarutan kayu dapat menyetrum pekerja sewaktu-waktu. Pengendalian risiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi, menghilangkan kabel yang berserakan di lantai dan membersihkan sarutan kayu. Yang kedua, substitusi. Pada tahap ini belum dapat dilakukan karena kabel listrik merupakan komponen yang penting. Yang ketiga, modifikasi engineering. Pekerja dapat membuat pelindung atau case untuk kabel tersebut. Yang keempat, administrasi. Pekerja dapat memberikan rambu bahaya pada bagian yang terdapat kabel dan merapikan kabel agar tidak berserakan. Dan yang terakhir, APD, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan coverall dan safety boot agar terhindar menginjak kabel yang berakibat tersetrum. Selanjutnya, hazard kimia. Aktivitas pemindahan kayu oleh pekerja memiliki potensi bahaya kimia, yaitu posisi pekerja saat melakukan aktivitas pemindahan kayu berada di samping mesin penghalus kayu yang mengeluarkan partikel debu. Partikel debu tersebut apabila terhirup terlalu banyak dapat menyebabkan serangan asma, rinitis, alergi, batuk, dan bersin. Apabila debu memapar mata pekerja, maka dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan. Pengendalian resiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber partikel debu. Sumber partikel debu paling banyak berasal dari mesin penghalus kayu yang berterbangan. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak bisa dilakukan karena mesin penghalus merupakan komponen utama dalam pekerjaan ini. Yang ketiga, modifikasi engineering. Pekerja dapat memodifikasi tempat bagian penghalus kayu dengan memberikan exhaustment. Dan yang keempat, administrasi, memberikan penutup atau pembatas serta karung pada bagian serutan kayu keluar. Dan yang kelima, APD, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan masker respirator dan kacamata Google agar pernafasan dan mata dapat terhindar dari iritasi. Hazard selanjutnya yaitu hazard fisika. Aktivitas pemindahan kayu oleh pekerja memiliki potensi bahaya fisika yaitu suara mesin penghalus kayu yang berada di dekat pekerja. Suara bising tersebut pada mesin jika dibiarkan melebihi
Nilai ambang batas dapat menyebabkan risiko gangguan hingga kerusakan pada sistem pendengaran. Pengendalian risiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi. Dengan menghilangkan sumber suara, yaitu kegiatan menghaluskan kayu dengan mesin. Yang kedua, substitusi. Mengganti mesin pemotong kayu dengan penghalus manual seperti kertas gosok. Hal tersebut apabila dapat dilakukan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Pekerja dapat mendesain mesin penghalus kayu dengan baik, yaitu dengan memberikan hantaran isolator. Yang keempat, administrasi. Untuk mengurangi suara bising, dapat melakukan perawatan mesin dan pengoperasian alat sesuai kemampuan. Dan yang terakhir, APD, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan APD berupa earplug atau earmuff yang sesuai dengan tingkat kebisingan di tempat kerja. Hazard selanjutnya yaitu hazard biologi. Aktivitas pemindahan kayu oleh pekerja memiliki potensi bahaya biologi yaitu jamur Aspergillus yang menempel pada kayu. Apabila jamur tersebut terus-menerus terpapar, akan terjadi pembengkakan pada organ paru-paru. Pengendalian risiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber jamur yang paling banyak berasal dari kayu. Yang kedua, substitusi. Pekerja dapat mengganti kayu dengan jenis lain yang memiliki kualitas yang lebih baik. Hal tersebut apabila dapat dilakukan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Pekerja dapat menyemprot kayu dengan alkohol atau melapisi dengan veneer. Yang keempat, administrasi. Pekerja dapat menempatkan kayu di tempat kering dan menaruh produk penyerap udara yang lembab. Dan yang terakhir, APD, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan masker respirator dan sarung tangan untuk menghindari terkontaminasi secara langsung dengan jamur. Selanjutnya, hazard ergonomi. Aktivitas pemindahan kayu oleh pekerja memiliki potensi bahaya ergonomi, yaitu posisi pekerja yang seperti gerakan ruku lalu berdiri dan membawa beban berat. Posisi tersebut menyebabkan rasa nyeri pada leher, bahu, hingga pinggang. Jika posisi tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama, dapat mengalami kelemahan sistem otot. Pengendalian risiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi. Pekerja dapat menghindari gerakan tersebut atau dapat melakukan selingan dengan duduk. Yang kedua, substitusi. Mengganti gerakan tersebut dengan gerakan squat yang dapat menguatkan otot. Yang ketiga, modifikasi engineering. Kayu dapat diposisikan dengan berdiri atau vertikal sehingga pekerja lebih mudah mengangkat kayu. Dan yang keempat, administrasi. Memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift. Hal ini untuk mengurangi lama durasi pekerja melakukan aktivitas berdiri dan jongkok. Dan yang terakhir, APD, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan gerobak sorong untuk memindahkan kayu sekaligus. Hal tersebut sangat efektif dilakukan
Aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas yang ketiga, yaitu pemahatan kayu oleh pekerja. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas pemahatan kayu memiliki potensi bahaya dan risiko. Yang pertama, hazard mekanik. Aktivitas pemahatan kayu oleh pekerja memiliki potensi bahaya mekanik, yaitu alat pahat yang tajam, berat, dan berkarat. Alat pahat dapat melukai tangan dan kaki pekerja, sehingga menyebabkan bengkak, memar, hingga berdarah. Pengendalian risiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi. Menghilangkan alat pahat tetapi tidak dapat dilakukan karena alat pahat merupakan komponen yang penting. Yang kedua, substitusi. Mengganti alat pahat dengan alat pahat elektrik yang lebih ringan dan aman. Yang ketiga, modifikasi engineering. Alat pahat dapat dimodifikasi dengan diamplas pada bagian yang berkarat dan kayu yang dipahat dapat diletakkan di atas meja. Yang keempat, administrasi. Dapat memberikan label penggunaan alat pahat serta sosialisasi kepada pekerja, petunjuk cara atau prosedur penggunaan alat yang benar. Dan yang terakhir, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan sarung tangan serta safety boot agar tidak terluka apabila alat pahat mengenai tangan dan kaki. Selanjutnya, hazard elektrik. Aktivitas pemahatan kayu oleh pekerja memiliki potensi bahaya elektrik, yaitu kabel listrik yang dibiarkan berada di lantai. Kabel listrik tersebut memiliki tegangan tinggi, namun diletakkan begitu saja di lantai. Hal tersebut dapat menyetrum pekerja sewaktu-waktu. Pengendalian risiko yang dapat diberikan yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kabel yang berserakan di lantai. Yang kedua, substitusi. Pada tahap ini belum dapat dilakukan karena kabel listrik merupakan komponen yang penting. Yang ketiga, modifikasi engineering. Pekerja dapat membuat pelindung atau case untuk kabel tersebut. Yang keempat, administrasi. Dapat memberikan rambu bahaya pada bagian yang terdapat kabel dan merapikan kabel agar tidak berserakan. Dan yang terakhir, APD, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan coverall dan safety boot agar terhindar dari menginjak kabel yang berakibat tersetrum. Selanjutnya, hazard kimia. Aktivitas pemahatan kayu oleh pekerja memiliki potensi bahaya kimia, yaitu partikel debu yang berada di sekitar pekerja. Partikel debu ini apabila terhirup terlalu banyak dan masuk ke dalam paru-paru dapat menyebabkan serangan asma, rinitis, alergi, batuk, dan bersin. Apabila debu memapar mata pekerja dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan. Pengendalian resiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber partikel debu. Sumber partikel debu paling banyak berasal dari pemahatan kayu. Yang kedua, substitusi. Substitusi pada tahap ini belum dapat dilakukan karena kayu merupakan komponen utama. Yang ketiga, modifikasi. Pekerja dapat memodifikasi tempat bagian pemahatan kayu dengan memberikan exhaust fan. Yang keempat, administrasi. Dengan menghimbau dan melakukan sosialisasi kepada pekerja bahwa menghirup debu dengan intensitas yang tinggi dapat mengganggu kesehatan. Dan yang terakhir, APD, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan kacamata respirator dan kacamata Google untuk melindungi pernafasan dan mata agar terhindar dari iritasi. Selanjutnya, hazard ergonomi. Aktivitas pemahatan kayu oleh pekerja memiliki potensi bahaya ergonomi, yaitu posisi duduk pekerja yang membungkuk. Posisi tersebut dapat menyebabkan rasa nyeri pada bahu, leher, dan pinggang, hingga dapat menyebabkan kifosis. Pengendalian risiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi.
menghilangkan gerakan tersebut dan memberi selingan untuk berdiri atau beristirahat di sela-sela pekerjaan. Yang kedua, substitusi, mengganti gerakan dengan duduk di kursi dengan sandaran. Yang ketiga, modifikasi engineering. Pekerja dapat membuat tempat untuk menempatkan kayu yang akan dipahat. Yang keempat, administrasi. Pekerja dapat meluangkan waktu istirahat atau dengan merotasi pekerjaan, yaitu dengan kerja shift. Dan yang terakhir, APD. Pekerja dapat menggunakan korset penyangga tulang belakang. Hazard selanjutnya yaitu hazard biologi. Aktivitas pemahatan kayu yang dilakukan oleh pekerja memiliki bahaya dan resiko, yaitu bahaya biologi, air mineral yang terkontaminasi dengan debu. Air mineral yang berada di sekitar pekerja akan terkena debu dan bakteri yang dapat menimbulkan sakit perut hingga diare. Pengendalian risiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber partikel debu. Sumber partikel debu paling banyak berasal dari pemahatan kayu yang berterbangan. Yang kedua, substitusi. Pada tahap ini, substitusi tidak dapat dilakukan karena kayu merupakan komponen yang utama. Yang ketiga, modifikasi engineering. Dapat memodifikasi ruangan dengan memberikan exhaust fan. Dan yang keempat, administrasi, memindahkan air mineral di tempat yang lebih bersih atau di atas meja, serta memberi sosialisasi bahwa mengkonsumsi air yang terkontaminasi dapat menyebabkan bahaya. Dan yang terakhir, APD, pekerja dapat menggunakan filter untuk air minum. Hazard selanjutnya yaitu hazard psikologi. Aktivitas pemahatan kayu oleh pekerja memiliki potensi bahaya risiko, yaitu rasa penat akibat selalu mengulang-ulang gerakan yang sama dan kecemasan akan hasil yang kurang presisi. Hal tersebut dapat meningkatkan resiko kerja yang tidak maksimal, sehingga menurunkan konsentrasi yang kemungkinan dapat teledor dan dapat melukai diri sendiri. Pengendalian risiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, eliminasi, mengeliminasi gerakan yang berulang-ulang. Yang kedua, substitusi, mengganti alat pahat dengan mesin otomatis yang langsung membentuk pola apabila dapat dilakukan. Yang ketiga, modifikasi engineering, beristirahat sejenak saat sudah merasa bosan atau letih akan memahat. Yang keempat, administrasi, memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift. Hal ini untuk mengurangi lama durasi pekerjaan melakukan aktivitas tersebut untuk menyegarkan dan mengistirahatkan pikiran agar tidak stres. Yang terakhir yaitu APD, menggunakan alat pelindung diri yang lengkap seperti sarung tangan, coverall, Google, dan boot, agar ketika kita terledor akibat rasa bosan dan letih, maka tubuh kita akan terlindungi.